Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Vika dengan NIM 234010055 Prodi Farmasi, dan teman saya. Nama saya Sarah Amelia dengan NIM 234010037 dari Prodi Farmasi. Di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang anatomi dan patofisiologi penyakit diare. Diare adalah suatu penyakit di mana proses defekasi atau buang air besarnya dengan jumlah feses yang lebih banyak dari biasanya dan ditandai dengan feses berbentuk cair atau setengah padat disertai frekuensi yang lebih meningkat dari biasanya. Diare juga berpotensi mengalami kejadian luar biasa yang sering disertai dengan kematian, khususnya pada balita usia 12 sampai 59 bulan. Pada balita lebih rentan terkena diare dikarenakan daya tahan tubuh mereka yang masih sangat lemah dan lebih rentan terhadap penyebaran penyakit, khususnya pada penyakit yang menyebabkan diare. Menurut Poltekkes Jogja, patofisiologi diare terdapat 3 macam, yaitu 1. Diare yang disebabkan oleh gangguan osmotik. Hal ini disebabkan oleh adanya makanan atau zat yang tidak dapat diserap, membuat tekanan osmotik dalam rongga usus meninggi. Hal tersebut menyebabkan terjadinya pergeseran air dan elektrolit ke dalam rongga usus. Isi rongga usus yang berlebihan ini akan merangsang usus untuk mengeluarkan feses sehingga terjadinya diare. Yang kedua yaitu diare yang disebabkan oleh gangguan sekresi. Hal ini disebabkan akibat dari rangsangan tertentu, misalnya toksin pada dinding usus, akan menyebabkan peningkatan sekresi air dan elektrolit ke dalam rongga usus. Hal tersebut membuat isi dalam rongga usus meningkat dan menyebabkan terjadinya diare. Hiperperistaltik atau gerakan peristaltik usus yang berlebihan akan mengakibatkan berkurangnya kesempatan usus untuk menyerap makanan dan akan menimbulkan diare. Sebaliknya, bila gerakan peristaltik usus menurun, maka akan mengakibatkan bakteri berkembang lebih banyak dan akan menyebabkan diare pula. Diare dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah diare akut. Diare akut terjadi apabila diare kurang dari 14 hari. Yang kedua adalah diare kronis. Diare kronis terjadi antara 14 sampai 30 hari. Dan yang ketiga adalah diare persisten. Diare persisten terjadi apabila diare lebih dari 30 hari. Menurut Kemenkes, gejala diare yaitu feses yang lunak, frekuensi BAB yang lebih meningkat, mual dan muntah, nyeri bagian perut dan demam, tubuh terasa lemas, dan sedangkan pada anak-anak dan bayi dapat disertai gangguan pernafasan. Menurut jurnal PubMed, pengobatan farmakologi penyakit diare tidak ada perubahan indikasi dan rekomendasi dalam penggunaan larutan rehidrasi oral pada penyakit diare pada anak-anak yang diuraikan pada pernyataan asli Canadian Pediatric Society. Pada komposisi larutan rehidrasi oral dan terapi dengan senyawa anti diare, senyawa ini memiliki berbagai mekanisme aksi, yaitu motilitas usus, perubahan sekresi, penyerapan racun atau cairan, dan perubahan flora usus. Mereka memiliki potensi untuk memodifikasi jumlah kehilangan cairan dan durasi diare, tetapi beberapa tidak terbukti bermanfaat dan mungkin memiliki potensi toksisitas. Sekian penjelasan tentang anatomi dan patofisiologi mengenai diare dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan kurang sempurnanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.